Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu DRM dalam podcast series baru. Sebelumnya saya ada podcast Lentera Ilmu. Kali ini saya bikin satu series baru, yakni Ruang Inspirasi. Ini adalah podcast Ruang Inspirasi episode pertama, yang podcast ini akan berisi cerita seru atau inspirasi, bisa juga mengenai masalahmu. Nanti kamu bisa tinggalkan apa kira-kira masalahmu dan kita akan carikan solusi bersama. Kira-kira apa yang bisa Wahyu DRM berikan sebagai inspirasi untuk kamu, sehingga podcast ini memang bisa bermanfaat ya. Kenapa hadir Ruang Inspirasi? Karena sebenarnya segala sesuatu itu harus bermanfaat. Jadi jika podcast ini bermanfaat, maka tentunya kamu harus share podcast yang sederhana ini dan bisa memberikan manfaat kepada temanmu. Karena sedikit saja kegiatan atau amalan yang kamu lakukan, maka dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan manfaat untuk orang lain juga. Jadi jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini. Dan jangan pula lupa di follow akun sosial media saya di Instagram dan Twitter. Terima kasih. Iya, hari ini saya akan bahas mengenai insecure gitu. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman saya yang bertanya, kenapa sih gue kayak gini, terus ngapain gue harus kayak gini, kok gue nggak bisa kayak gitu ya gini. Jadi insecure, kita akan bahas itu lebih lanjut. Tapi kira-kira apa sih sebenarnya insecure dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Saya sudah kumpulkan beberapa literatur dan mungkin kira-kira ini dapat bermanfaat untuk kamu. Jadi, apakah kamu pernah merasakan yang nama insecure dalam menjalani sebuah kehidupan? Baik kamu yang sekarang yang sudah duduk di bangku kuliah atau di bangku pekerjaan, atau bahkan kamu yang mau lulus di tingkat sekolah. Dan dalam masa pandemi ini kira-kira saya mau ngapain ya? Kemudian untuk kamu yang sedang mau tamat kuliah, nanti setelah lulus pada bangku kuliah ini saya mau ngapain? Saya mau lanjut kuliah S2 atau S3 kemudian, ataukah saya harus menikah, ataukah saya harus berwira swasta? Dan apakah nanti kira-kira pekerjaan yang saya inginkan atau yang saya harapkan dapat terwujud gak ya? Atau malahan bisa jadi tidak linear dengan bidang keilmuan kamu ketika kamu kuliah. Pasti seorang memiliki rasa insecure di dalam dirinya masing-masing. Entah itu insecure akan kegagalan, kecemasan, akan kehidupan di masa depan, dan lainnya. Jika kamu pernah mengalaminya, lalu apakah yang akan kamu lakukan untuk menghadapi rasa insecure tersebut? Merespon dengan hal-hal positif atau malah sebaliknya? Nah, kali ini saya akan membahas tentang insecure itu, penyebab terjadinya, dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi untuk kamu yang sekarang sedang merasa insecure, saya rasa podcast yang ini sangat cocok untuk kamu semua. Jadi apa sebenarnya arti dari insecure? Insecure itu adalah tindakan dari adanya emosi apabila kita menilai diri kita menjadi seseorang yang inferior dari orang lain. Kalau pendapat saya sendiri sih menyatakan bahwasanya insecure itu dapat diartikan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin setiap orang rasakan dalam hidupnya. Rasa tidak aman itu sendiri bisa terjadi pada saat kamu sedang merasa kekurangan, malu, bersalah, bahkan sampai rasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Ketika perasaan tidak aman ini, mengendalikan diri merupakan suatu hal yang baik untuk kamu lakukan.
Sehingga jika kamu tidak mampu mengendalikan diri kamu, maka hal inilah yang akan memicu perasaan semakin tidak percaya diri dengan apa yang ada pada dirimu. Jadi apa intinya? Memang ketidakpercayaan diri gitu. Jika kamu merasa insecure, maka akibat lainnya yang akan ditimbulkan adalah seseorang itu dia bisa menjadi takut untuk berinteraksi dengan orang lain, tidak percaya diri, jalan di lorong kampus sendirian, ketika orang tengok merasa ada hal yang kurang, badan terlalu gemuk misalnya, atau wajah penuh jerawat karena terlalu sering pakai masker, keringetan, bau badan gak enak. Jadi ya seperti itu ketika kita berada bersama orang lain, sehingga kita menjadi takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal inilah yang bisa disebabkan mungkin yang menjadikan seseorang itu merasa insecure, sehingga timbul rasa tidak aman untuk berinteraksi. Orang-orang tersebut cenderung akan berpikir, apakah saya akan diterima di lingkungan ini, dan kalau saya tidak diterima, bagaimana, dan seharusnya saya seperti apa, sehingga memunculkan pikiran negatif lainnya, dan otomatis itu tidak akan menimbulkan percaya diri yang tinggi, karena untuk menjadi diri sendiri maka haruslah percaya diri. Padahal sesungguhnya manusia itu diciptakan Tuhan sebagai manusia yang atau umat atau makhluk yang sebaik-baik bentuk. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, tidak pernah lepas dari namanya bersosialisasi, karena interaksi dengan manusia lain itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya mereka tidak aman atau tidak insecure dari diri itu sangatlah wajar. Namun ketika insecure itu dibiarkan berlarut-larut, maka ini akan menjadi masalah yang besar dalam hidupmu. Jadi ayo, siapa yang suka insecure sama diri sendiri? Yakinkah kamu, apakah kamu memang insecure yang berlebihan atau yang biasa-biasa saja? Sebenarnya hal-hal wajar saja jika kamu insecure, tetapi ketika itu sudah berlebihan, tentu itu menjadi suatu hal bumerang yang cukup besar untuk kamu, yang bisa menjadikan kamu itu tidak, kalau menurut saya sih nantinya tidak kamu akan bermanfaat, dan bisa jadi kamu akan dibuang sepanjang waktu dan tidak akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ingin kamu harapkan gitu. Kemudian kira-kira apa tanda-tanda jika seorang itu insecure? Iya, ini yang perlu kamu perhatikan. Masalah yang akan ditimbulkan dari perasaan insecure yang berlarut-larut akan sangat merugikan dirimu sendiri. Maka kenalilah tanda-tanda insecure di dalam diri agar kamu bisa keluar dari rasa insecure yang berkepanjangan. Yang pertama itu, tanda-tandanya itu adalah tidak ingin keluar dari zona nyaman. Sembilu yang dulu, maaf saya salah jelek, saya tidak bisa nyanyi ternyata. Banyak orang yang tidak ingin keluar dari zona nyaman, biasanya diakibatkan oleh pengalaman di masa lalu yang tidak mengenakan, seperti dikecewakan, dikhianati, dan perasaan buruk lainnya. Berbagai macam ketakutan ini secara tidak langsung akan menghambat dirimu untuk berkembang menjadi lebih baik. Trauma masa lalu, diselingkuhin misalnya, atau dikhianati teman sendiri, atau bisa ditipu oleh partner kerja, atau bisa juga ditusuk dari belakang oleh sahabat sendiri. Mungkin hal ini memang mengecewakan, tapi kamu harus move on. Move on itu suatu hal yang penting gitu, karena suatu kebahagiaan itu bukan berasal dari kekecewaan yang berlarut-larut, tetapi bagaimana kamu bisa merubah jalan yang sudah kamu tempuh itu menjadi sesuatu hal yang baru, sehingga ketidaksukaan atau kenyamanan kamu ketika kamu sudah berada pada suatu tempat itu menjadi suatu hal yang baik untuk kamu, sehingga keluar dari zona nyaman adalah suatu hal yang mutlak harus kamu lakukan. Yang
Yang kedua itu tanda-tandanya adalah gemar membandingkan diri dengan orang lain. Pentingkah ini? Perlu kamu ingat bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing dalam hidup, baik itu sukses, menikah, memiliki anak, dan lain sebagainya. Kamu dan mereka di luar sana pun mungkin memiliki proses berkembang yang berbeda-beda. Membandingkan sesuatu dengan orang lain dan menghambat dirimu untuk berkembang, maka inilah tanda yang harus cepatnya kamu tinggalkan. Seperti kata pepatah, roda itu terus berputar. Terkadang ada kita di atas, roda itu di atas, kadang dia di bawah, kadang dia tidak berubah-ubah. Kenapa? Bannya bocor. Ya, kayak gitulah. Jadi kita fasenya itu masing-masing ada gitu. Jadi nikmati perjalanan ini. Karena kalau hidup itu manis semuanya, kita tidak akan merasakan pahit. Dan jika hidup itu semuanya pahit, pasti kita harus merasakan kemanisan tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu keluar zona nyaman, kemudian jangan suka membandingkan diri orang lain. Karena takdir kita itu sudah ditentukan Tuhan, dan kitalah yang akan menjalaninya. Baik ke depannya itu baik atau tidak, ya sudah digariskan, yang penting kita usaha saja gitu. Yang ketiga, tanda-tandanya memandang rendah diri sendiri. Mungkin hal ini wajar pada setiap manusia, dan mungkin ini karena pengalaman masa lalu yang buruk sehingga menjadikan seseorang itu tidak merasa pede atau percaya diri. Jadi jika kamu berada di fase seperti ini, cobalah untuk belajar memahami diri sendiri, sehingga kamu bisa mencintai dirimu sendiri, bisa menghargai dirimu sendiri, dan bisa mengetahui apa yang sebenarnya harus kamu lakukan pada dirimu sendiri. Biasakan mulai memahami yang ingin dibutuhkan oleh dirimu. Jika memang dibutuhkan selama kamu kuliah, selama kamu belajar, selama kamu kerja itu waktu khusus untukmu, maka sisihkan waktu itu. Karena dengan menyisihkan waktu untuk sendiri, atau kita kenal dengan istilah me time, tentunya itu akan membawa pengaruh yang cukup besar. Jadi mungkin dengan hobi, dengan makan yang hobinya makan atau jalan-jalan. Tapi pada masa COVID-19 ini tentunya kamu harus berhati-hati, karena mungkin dengan olahraga kita bersentuhan dengan orang lain, dengan hobi belanja misalnya ke pasar dengan cenderung dengan populasi yang cukup besar, atau jalan-jalan dengan keadaan yang seperti ini, kamu harus rapid, kamu harus swab. Jadi hati-hati gitu. Yang penting itu mulailah belajar mencintai sendiri, kenali apa yang dicintai atau dibutuhkan oleh diri ini. Tapi kalau memang kamu hobinya makan, kalau hobi makan, hati-hati, jangan terlalu banyak makan yang berkolesterol, karena kolesterol itu awal muasal dari penyakit. Makanlah makanan yang sehat, yang bergizi, dan jangan lupa diperbanyak minum air, karena minum air pada masa pandemi ini akan memberi manfaat yang cukup bagus untuk tubuh kamu. Dan walaupun tidak masa pandemi, meminum air yang cukup adalah suatu hal yang baik agar kamu tidak dehidrasi, dan itu juga akan berpengaruh pada tubuh kamu, seperti itu. Yang keempat itu tanda-tanda orang yang insecure itu ketika dia melakukan sesuatu itu harus mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Teman saya pernah berkata seperti ini, ketika dia menyampaikan sesuatu apa yang pernah ia lakukan, dia tidak pernah menyebutkan ini berkat usaha saya. Tetapi ketika dia menyampaikan sesuatu tersebut dengan secara tersirat, setidaknya orang dapat memahami bahwasanya program atau kerja ini atau nilai ini, ketika dia mendapatkan hasil yang baik, tentunya itu berasal dari dari apa yang telah ia usahakan. Tetapi dia selalu berusaha untuk tidak membanggakan dirinya. Jadi jika kamu
ada pada bagian tanda-tanda ini, harus mendapatkan pujian dan pengakuan orang lain, maka kamu nantinya akan menjadi seorang yang insecure dan cenderung akan menjadi minder terhadap diri sendiri karena tidak mendapatkan pujian atau pengakuan dari apa yang sudah kamu lakukan. Dan bisa jadi juga karena kita adalah yang manusia milenial. Tentunya jika yang sederhananya saja, jika kamu posting sesuatu, jika jumlah like komennya tidak terlalu banyak dengan teman yang lain, tentu akan memasukkan diri kamu minder, dan lebih lagi itu akan menurunkan rasa percaya diri dan tidak akan bersosial media lagi. Tapi intinya seperti apa? Jangan biasakan membandingkan diri dengan orang lain seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga kita tidak harus mendapatkan pujian, karena yang menentukan hasil itu adalah kita sendiri. Kita tidak perlu, wah pakai saya dong, saya akan berhasil dalam program ini. Gua dong, nilai mata pelajaran gua kan tinggi gitu. Atau gua kan anak BEM. Jadi tidak harus seperti itu. Jika kita mempunyai kemampuan, kita akan dilirik. Itu saja. Jadi label yang ada di belakang kita itu tidak akan menjamin. Tapi apa kemampuan dan apa yang sudah kita perbuat itu yang akan menilai kita. Percuma saja kuliah di Amerika dengan gelar MA, tapi mempunyai mimpi untuk mengubah dunia, itu is bullshit. Intinya itu apa? Mampu memberikan pengaruh pada diri yang kecil dulu, pada diri sendiri dulu. Tidak perlu harus mendapatkan pujian dari orang lain, usaha dulu. Nanti usaha itulah yang akan memberikan nilai kepada kita. Jalani program-program kecil, kemudian program-program itu sukses, mulai jalankan program berikutnya, kemudian jika sukses naik lagi, dan begitu seterusnya. Banyak sekali orang-orang yang sukses berasal dari hal yang kecil, dan banyak juga sih sebenarnya orang yang besar itu sukses sekalian. Tapi yakinlah kamu, orang yang berasal dari bawah itu akan lebih merasakan nikmatnya keberhasilan dibandingkan orang yang besar, sukses di bagian hidupnya yang besar, dan ya merasakan kenikmatan yang biasa-biasa saja. Tapi ada juga sih sebenarnya orang yang sudah sukses pada kehidupan yang besar itu akan membahagiakan juga, tapi nggak apa-apa. Intinya apa? Jangan haus akan pujian dan harapan, karena menjadi diri sendiri dan berusaha dengan usaha sendiri itu merupakan satu hal yang baik. Kemudian yang kelima, tanda-tandanya adalah menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Saat sedang merasa insecure, cenderung seseorang itu menghindari interaksi dengan seseorang yang lebih berinteraksi di dalamnya, seperti orang yang punya prestasi yang cukup besar, pencapaian pekerjaan yang baik, nilai yang tinggi, atau orang-orang yang sedang dibicarakan. Dan seketika itu kamu akan merasa down dan insecure. Padahal ketika kamu bisa meresponnya dengan baik dan tidak merasa terintimidasi, sebetulnya kamu dapat mengatasi itu. Dan dari sudut pandang temanmu, mungkin kamu bisa saja berimprovisasi dan bisa memberikan motivasi untuk terus maju, baik untuk kamu ataupun untuk temanmu. Misalnya kayak gini, kamu ngumpul di lorong, ketemu, lihat ada yang mahasiswa berprestasi atau siswa berprestasi atau mitra kerja yang berprestasi, wah rasanya luar biasa. Tapi bagaimana cara kita itu bisa menjadi satu hal yang cukup mempunyai pengaruh kepada kita. Misalnya bagaimana cara kita mengajak dia diskusi sehingga kita juga dapat melakukan apa yang telah ia lakukan. Intinya itu kamu harus bisa menjadikan lingkunganmu itu sebagai tempat kamu untuk bermotivasi dan bisa berimprovisasi dan terus berkembang. Karena jika kamu sudah merasa down, ya kamu akan merasakan insecure yang berlebihan seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama harus fokus dan menjadi diri sendiri. Mudahkan langkahmu ke depan untuk mengetahui sebenarnya apa yang menjadi passion kamu. Harapannya agar bisa fokus dengan tujuan dan proses kamu bukanlah
proses orang lain, tapi memang proses dan tujuan yang ingin kamu lakukan. Kemudian jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena ini akan menjadikan suatu bentuk penyakit. Itu akan menjadikan bentuk penyakit yang luar biasa untukmu, dan itu akan membuang energimu secara sia-sia. Kemudian kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif, yang mempunyai aura positif, sehingga kamu lebih percaya diri. Temukan kelebihan dan keunikan kamu, cintai dirimu, dan kamu harus memiliki nilai yang sangat tinggi dan bermanfaat untuk dirimu sendiri serta orang lain. Tunjukkan kemampuanmu terlebih dahulu dan jangan berharap untuk mendapatkan pujian dari orang lain sebelum kamu merasa sukses. Intinya, setiap orang itu tidak pernah sukses dan tidak pernah bersyukur, merasa selalu kurang, tetapi bagaimana caranya adalah selalu berusaha. Kemudian selalu bersyukur, inilah yang penting, karena cerita terakhir ini adalah dengan bersyukur. Tentu dengan bersyukur banyaknya beban pikiran akan membuat kamu merasa pikiran itu semakin berkurang dan bisa selalu nyaman dengan apa yang sudah kamu capai. Selalu ingat apa yang menjadi kelebihan kamu dan selalu ingat yang telah orang berikan kepada kamu, dan kamu tidak perlu membanding-bandingkannya dengan orang lain. Jika kamu merasa insecure, coba biarkan saja energi tersebut masuk terlebih dahulu dan terima. Tidak ada salahnya sih insecure, namun jangan terlalu lama dia bersarang dalam pikiranmu. Nah, kalau perasaan insecure ini membuat kamu gak nyaman, bahkan membuat kamu merasa terganggu, mungkin kamu harus segera mencari bantuan profesional gitu. Terkadang memang perasaan insecure juga seringkali membuat kamu terlalu overthinking akan masa depan, dan juga kamu akan khawatir terhadap apa yang akan bakalan terjadi pada masa depan kamu. Jadi gitulah kira-kira insecure yang kita bahas pada kali ini. Jangan lupa buat terus pantengin informasi dari YouTube channel ini, Ruang Inspirasi, podcast baru dari Wahyu DRM. Jangan lupa juga follow Instagram kita di Wahyu DRM 19 dan Twitter Wahyu DRM 19. Saya berharap podcast ini dapat bermanfaat sehingga bisa membuat kamu berkembang menjadi lebih baik, setidaknya 1% setiap harinya. Terima kasih. Intinya jangan lupa, jika kamu sedang mengalami krisis psikologis yang mengancam hidupmu, layanan ini tidak direkomendasikan. Hubungilah psikolog terdekat dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.